Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila dengan NIM 2320203870232041 dari Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab korupsi dalam perspektif teoritis, dan faktor internal dan eksternal korupsi. Nah, yang pertama yaitu faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Menurut Susanto, korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan, uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Selanjutnya, faktor hukum yang bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumus yang tidak jelas sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain, sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Selanjutnya, faktor ekonomi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Selanjutnya, faktor organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadi korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai, dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Selanjutnya, ada penyebab korupsi dalam landasan teoritis. Yang pertama itu means and scam, yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma. Yang kedua, teori solidaritas sosial, yang menyatakan bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Dalam konteks korupsi, itu berarti dalam masyarakat yang sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup juga. Selanjutnya ada teori Jack yang dikenal dengan teori Gon, yang terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal korupsi. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri. Yang pertama yaitu aspek perilaku individu yang meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Dan yang kedua ada aspek sosial yang terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Selanjutnya, faktor eksternal. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi meliputi nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi, dan masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Selanjutnya, aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. Selanjutnya, aspek politis. Menurut Raharjo, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.
Nah, yang terakhir, aspek organisasi meliputi kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi saya mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.